Ya, di sini ada pendekatan behavioristik. Sejarah penerjemah karya Pavlov ke dalam bahasa Inggris tahun 1927 mendorong pengambil alihan pendekatan behavioristik dalam mempelajari psikologi di Amerika Serikat, juga buku John B. Watson, Psychology from the Standpoint of the Behaviorist, tahun 1919, mempunyai pengaruh penting pada teori dan eksperimen psikologi di Amerika. Konseling behavioral pada mulanya disebut dengan terapi perilaku yang berasal dari dua arah konsep, yakni Pavlov dan Ivan Pavlov, dan Skinnerian dari B.F. Skinner. Mula-mula terapi ini dikembangkan oleh Wolfe tahun 1958 untuk menanggulangi atau treatment neurosis. Tujuan terapi adalah untuk memodifikasi koneksi-koneksi dan metode-metode stimulus respon atau SR sedapat mungkin. Pendekatan konseling behavior. Konseling behavior dikembangkan sejak tahun 1950-an dan 1960-an. Konseling tersebut merupakan pemisahan yang radikal dari psikoanalisis yang berlaku saat itu. Di samping itu, konseling ini banyak beda dari konseling lain karena penggunaan pembiasan klasik dan pembiasan operan terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Corey 2013. Pendekatan belajar sosial dikembangkan Bandura bersifat interaksional, interdisipliner, dan multimodal. Perilaku dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa stimulus, pengaruh eksternal, dan proses mediasi kognitif. Konseling kognitif behavior bersama social learning theory mewakili arus utama konseling perilaku kontemporer. Konsep dasar. Ada hakikat manusia. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar, pembiasan klasik, pembiasan operan, dan peniruan. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Ya, di sini ada manusia bertingkah laku melalui proses belajar, manusia berkembang melalui proses kematangan dan belajar, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, manusia bersifat unik, manusia memiliki kebutuhan bawaan dan yang dipelajari, manusia bersifat reaktif, dan yang terakhir ada manusia dipengaruhi oleh aspek kognitifnya. Dari B ada struktur kepribadian. Hakikat kepribadian menurut pendekatan behavior adalah tingkah laku. Pertama ada teori pengkondisian klasik. Menurut teori ini, tingkah laku manusia merupakan fungsi dari stimulus. Yang kedua ada teori pengkondisian operan. Teori pengkondisian yang dikembangkan oleh Skinner ini menekankan pada peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti dari suatu tingkah laku. Yang ketiga ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial pada konseling perilaku mendasarkan konsepnya ada 3 hal terpisah namun merupakan sistem pengaturan yang saling berkaitan. Dalam Bandura Rosjiden 1988. Tujuan proses konseling. Ya, tujuan konseling secara umum, konseling perilaku adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi konseli untuk belajar perilaku adaptif. Dalam Korea 2013, hal ini mendasarkan pada asumsi bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari, termasuk perilaku yang tidak sesuai dan atau maladaptif. B. Ada peranan dan fungsi konselor. Pertama ada peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Yang kedua ada peran dan fungsi konselor dalam setting konseling kelompok. Dia ada tahapan konseling. Konseling behavioral hakikatnya merupakan suatu proses membantu individu untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Prosedur konseling behavior, yang pertama ada pembinaan hubungan baik, kedua ada identifikasi masalah atau assessment, yang ketiga ada merumuskan tujuan atau goal setting, yang keempat ada implementasi teknik atau teknik implementation,
Yang kelima ada evaluasi dan pengakhiran. Teknik konseling behavior terdiri dari 2 macam, yaitu pertama, teknik untuk meningkatkan tingkah laku, seperti penguatan positif, B, token ekonomi, C, pembentukan tingkah laku atau shaping, D, ada pembuatan kontrak. Yang kedua ada teknik untuk menurunkan tingkah laku. Yang pertama ada penghapusan, yang kedua ada time out atau pembanjiran, yang ketiga ada penjenuhan, yang keempat ada hukuman, yang kelima ada terapi aversi, dan keenam ada desensitisasi sistematis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.